Kembali dengan kalian semua, siswa kelas 4 SD Santo Andreas. Pada hari ini kita akan belajar matematika dengan tema yang baru. Tema kita pada pertemuan pertama tentang pengolahan data. Pada materi pengolahan data ini meliputi menyajikan data, membuat tabel, dan membuat diagram. Diagram dapat berupa diagram batang. Contohnya seperti ini tentang berat badan siswa di suatu sekolah. Yang kedua, diagram lingkaran. Ketiga, diagram garis. Keempat, diagram gambar atau yang biasa dikenal dengan piktogram. Jenis-jenis diagram kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Sebelum kita belajar cara mengumpulkan data, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta kejadian yang sesungguhnya. Fakta ini dapat kita peroleh baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung, misalnya dengan mengadakan wawancara langsung dengan narasumber. Secara tidak langsung, dengan cara kita menyebarkan angket atau mengisi kuesioner. Dari data yang kita dapatkan tadi, baik itu berupa hasil wawancara atau pengisian kuesioner, kita olah dalam bentuk tabel, seperti kolom yang Ibu sajikan pada slide tersebut. Di sini ada kolom nomor, data, dan frekuensi. Pada kolom data, itu bisa kita isi dengan nilai, berat badan, tinggi badan, atau yang lain-lainnya sesuai dengan cara kita mendapatkan fakta. Kemudian frekuensi pada pada kolom frekuensi itu kita isi dengan jumlah data dari setiap kolom yang ada di kolom data. Misalkan seperti contoh. Kelas 4 SD Santo Andreas telah melaksanakan ulangan matematika yang ketiga dengan data nilai sebagai berikut. 75, 60, 80, 90, 90, 70, 75, 80, 65, 70, 70, 80, 85, 95, 65, 75, 95, 90, 100. Perintahnya adalah kita diminta menyajikan data di atas dalam bentuk tabel. Kalau tadi kalian memperhatikan, pada tabel sebelumnya, ada yang diberi warna merah, yaitu angka 60 dan angka 100. Angka 60 menunjukkan nilai yang terendah. Kita letakkan pada bagian nomor 1. Sedangkan angka 100 menunjukkan nilai tertinggi. Kita letakkan paling bawah pada kolom nilai siswa. Dari data yang tadi kita dapatkan, maka kita masukkan langsung, kita isi tabel tersebut
Kita isi dulu dengan nilai siswa. Di situ kalian bisa lihat rentangannya dari 60 sampai 100. Rentangannya adalah 55. Maka 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Frekuensi. Untuk anak yang mendapat nilai 60 ada 1 orang, yang mendapat 65 ada 2 orang, 70 ada 3 orang, 75 3 orang, 80 3 orang, 85 2 orang, 90 3 orang, 95 2 orang, dan 100 ada 1 orang. Sehingga kita totalkan pada kolom frekuensi ini, kita jumlahkan, maka didapatlah angka 20. Itu menunjukkan jumlah siswa kelas 4 yang mengikuti ulangan matematika. Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian masih belum paham, silakan kalian cek kembali ke slide yang nomor 1 tadi. Kalau sudah, maka akan dilanjutkan dengan tugas mandiri yang kalian kerjakan di rumah dari cetak matematika halaman 146 nomor 4 pada buku PS Matematika. Jangan lupa soalnya disalin ya, dan ikuti langkah pengerjaannya seperti yang tadi Ibu jabarkan. Karena keadaan kita saat ini tidak memungkinkan kita berjumpa di sekolah, kalian tetap di rumah saja ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Kita berjumpa lagi pada pertemuan pengolahan data yang kedua pada minggu depan. Selamat belajar, Tuhan memberkati.